Hello everyone, welcome back to English video lesson. In this video, we are going to know or learn about telling time. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya mengatakan waktu dalam bahasa Inggris. Bagaimana mengatakan jam 1 lewat 20 atau jam setengah 1. Oke, kita akan bahas semuanya di sini. Tetapi sebelum itu kita akan mempelajari dulu bagaimana sih penggunaan IM dan PM. Pasti kebanyakan sudah tidak asing ya sama IM dan PM, tetapi masih saja banyak yang bingung kapan kita menggunakan IM dan kapan kita menggunakan PM. IM digunakan untuk menyatakan jam 12 atau jam 00 atau jam 24 dini hari. Jadi kalau jam 12 tengah malam itu kalian menggunakan IM ya, bukan PM. Nah, penggunaan IM ini dari jam 12 tengah malam atau dini hari sampai jam 11 siang. Jam 11.59 kita masih menggunakan IM. Sedangkan kalau sudah jam 12 siang kita menggunakan PM. Kita menggunakan PM ini dari jam 12 siang sampai jam 11 malam atau jam 23. Jadi kalau jam 11.50 malam atau jam 23:59 kita masih menggunakan PM. Tapi kalau sudah jam 12 kita menggunakan IM lagi. Begitu ya penggunaannya. Nah, berikut ini ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan jika kalian ingin menanyakan jam kepada orang lain. Yang pertama, what time is it? What time is it? Kalau misalnya kalian menanyakan jam kepada teman kalian, kalian bisa menggunakan ekspresi what time is it. Tetapi jika kalian menanyakan jam kepada orang asing atau orang yang belum kalian kenal, kalian sapa dulu. Contohnya, excuse me, do you know what time it is? Bukan what time is it ya, tapi what time it is. Excuse me, do you know what time it is? Ini digunakan ketika kita menanyakan jam kepada orang yang tidak kita kenal. Yang kedua, what is the time? What is the time? Yang ketiga, may I know what time is it? Oke, yang ketiga ini adalah cara yang paling sopan ketika kita menanyakan waktu kepada orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya ya. Ada 6 cara dalam bahasa Inggris ketika kita menyatakan jam. Yang pertama, kita menyatakan jam dengan American style atau yang biasa orang Amerika gunakan. Ketika kalian menyatakan jam menggunakan American style, kalian hanya perlu mengatakan nomornya. Contoh, 12 PM dibaca it's 12 o'clock atau it's 12 PM. Jadi kalau misalnya jam 1 pas, jam 2 pas, kalian bisa mengatakan 1 PM atau 1 o'clock. Jadi untuk menyatakan jam kita tidak menggunakan angka belasan dan puluhan ya, seperti kalau misalnya sudah jam 1 siang, biasanya kita menyatakan jam 13. Tapi untuk bahasa Inggris lebih baik kalian menggunakan jam 1 untuk jam 1 siang, tapi ditambah dengan keterangan PM supaya orang bisa mengetahui yang kalian maksud itu jam 1 siang atau jam 1 pagi. Oke, lanjut nomor 2. Oke, jika jam menunjukkan jam 12:01. Nah, cara bacanya it's 12:01 PM. Jadi jam 12:01 nya itu kalian baca O. Jadi it's 12:01. Kalau jam 12:02 it's 12:02 sampai jam 12:09. Tapi kalau sudah jam 12:10, cara bacanya it's 12:10 PM. Untuk jam 12:15 dibaca it's 12:15 PM. Untuk jam 12:30 PM, it's 12:30 PM. Dan untuk jam 12:50, it's 12:50 PM. Nah, sekarang kita akan membahas cara kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan dari cara kedua sampai 6 ini merupakan British style atau yang orang-orang British gunakan.
Untuk menyatakan jam menggunakan style British ini sedikit berbeda dengan American style. Jikalau American style itu terlihat lebih simple, nah untuk British style ini kita akan menggunakan beberapa pola yang berbeda-beda. Untuk cara yang kedua, it's, sebutkan menitnya, past, itu lewat jam berapa, lalu sebutkan jamnya. Jika American style kita menyebutkan jamnya di awal dan menitnya di akhir, berbeda dengan British. British, di saat kita menyatakan jam dengan British style, kita menyatakan menitnya dulu, setelah itu baru jamnya. Contohnya, jam 10 lewat 10. Oke, jam 10 lewat 10 dibaca it's 10 past 10 PM. 10 menitnya kita letakkan di antara it's dan past, sedangkan jamnya kita letakkan setelah past. Contoh yang kedua, 10.20 dibaca it's 20 past 10. Sebutkan dulu menitnya ya, setelah itu baru jamnya. Yang ketiga, it's 25 past 10. Nah, berikut merupakan cara ketiga dalam menyatakan jam dengan menggunakan British style. Ini sedikit berbeda, bahkan sangat berbeda dengan cara yang kedua, di mana kata past tadi diubah dengan to. Cara kedua digunakan hanya jika jarum panjangnya menunjukkan dari angka 12 sampai ke angka 6, jarum panjangnya ya. Tetapi kita harus menggunakan cara ketiga jika jarum panjangnya menunjukkan ke angka lewat sedikit dari angka 6, yaitu menunjukkan bahwa jam itu telah lewat 31 menit sampai lewat 59 menit. Nah, cara ini kita tidak menyatakan jamnya sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Contohnya, jam 1.50 kita tidak mengatakan it's 50 to 1. Tidak begitu caranya, tetapi kita menyatakan jam ini kurang berapa menit menuju jam berikutnya. Oke, jam 1.50 itu menunjukkan jam berikutnya adalah jam 2. Jadi, dari jam 1.50 itu kurang berapa menit menuju jam 2. Oke, caranya begini. It's 10 to 2 p.m. It's 10. 10 ini kita menempatkan menitnya. Oke, jam 1.50 artinya 10 menit lagi menuju jam 2. Oleh karena itu, kita membacanya it's 10 to 2 p.m. Ini jam 2 kurang 10 menit. Contoh yang kedua, 1:35 dibaca it's 25 to 2 p.m. Oke, jam 1 menuju jam 2. Kalau jam 1:35 menit, berarti sisa berapa menit menuju jam 2? Ya, sisa 25 menit atau 25. Contoh yang ketiga, 1:40. It's 20 to 2 p.m. Contoh selanjutnya, 1:55. It's 5 to 2 p.m. Ini jam 2 kurang 5 menit. Nah, untuk cara keempat ini merupakan cara menyatakan jam tersebut lewat 30 menit. Oke, kita menyatakan dengan half. Jadi, jika seseorang mengatakan half, itu berarti sudah lewat 30 menit dari jamnya. Oke, untuk contohnya, 12:30 dibaca it's a half past 12. It's a half past 12. A half itu menunjukkan setengah. Jadi 30 menit itu merupakan setengahnya dari 60. Karena satu jam itu ada 60 menit ya. Jadi jika jam tersebut sudah melewati atau sudah lewat 30 menit, kita bisa mengatakan dengan it's a half past 12 p.m. jika kalian menggunakan British style. Tapi kalau menggunakan American style, cukup mengatakan 12:30. Oke, untuk cara yang kedua, 1:30
dibaca it's past 1 p.m. Untuk cara selanjutnya yaitu cara kelima. Bagaimana kita mengatakan jika jam tersebut menunjukkan angka 15 atau jarum panjangnya menunjukkan ke angka 15? Kita menggunakan a quarter. Contoh yang pertama, jam 6.15. Nah, kita bisa menyatakan dengan it's a quarter past 6 p.m. It's a quarter past 6 p.m. Contoh kedua, 6.15 p.m. It's a quarter past 6 p.m. Oke, jika jam tersebut sudah menunjukkan ke angka 15, maksudnya jarum panjangnya ya menunjukkan ke angka 15, kita bisa menggunakan a quarter. Nah, berikut adalah cara keenam. Bagaimana kita menyatakan jam jika jam itu sudah lewat 45 menit atau jarum panjangnya ke angka 9. Kita tidak menggunakan it's a quarter past, tapi kita menggunakan it's a quarter to. To menunjukkan jam berikutnya. Contoh, ini jam 6.45. Cara bacanya bukan it's a quarter to 6. Salah ya, tapi kita mengatakan jam selanjutnya atau jam berikutnya. Setelah jam 6 itu jam berapa sih? Nah, jam 7 ya. Jadi cara bacanya it's a quarter to 7 a.m. 15 menit lagi menuju jam 7. Cara kedua, 6.45 p.m. It's a quarter to 7 p.m. Nah, begitu ya cara membaca jam dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua, yaitu dengan American Style dan British Style. Kalian bisa menggunakan salah satunya jika kalian sedang berbicara. Tetapi pelajarilah semuanya untuk menambah wawasan kalian. Karena bisa saja di ulangan harian atau di penilaian akhir semester banyak soal yang menanyakan bagaimana caranya menyatakan jam dengan menggunakan British Style. Ibu harap kalian mempelajari keenam caranya ya, cara menyatakan jam dalam bahasa Inggris supaya menambah wawasan kalian. Oke, see you on the next video.